Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa qiyama lailihi tatawu'a wa siyama naharihi wajiba wa thawabal amali fihi mudha'afa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan walladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu min ilahin muta'al munazzahin anis syuraka'i wal amthal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumiz ziham. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin al-qail fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Qala siyam ya rabbi mana'tuhu ta'ama was-saraba was-syahwata fi nahari min Ramadan fasyafi'ni fihi. Wa qala al-Qur'an ya rabbi mana'tuhu nauma fi layali min Ramadan fasyafi'ni fihi. Fayusfa'ani lil abdi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahibail kiram al-afadil wa sulalatil afadil wa nahusu bidikri ma'asyiral ulama al-a'izza wal asatida al-fudala wal umara al-kurama wal aba wal umahat as-suada wa ikhwan wa ahwat billah rahimakumullah. Salam takdim secara khusus kepada segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami Adia Sya'ban. Salam takdim secara khusus kepada yang mulia orang tua kita, orang yang berada di dalam naungan
Masjid Jami dia Sya'ban, Hadratil Mukarram Al-Muhtaram Haji Nurdin serta segenap jajaran pengurus yang turut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan potensi yang ada dalam masjid ini dan senantiasa kerja keras secara maraton, tak pernah kenal lelah meskipun di bulan suci Ramadan. Saya angkat topi. Beberapa tahun yang lalu saya masuk ke masjid ini masih sangat sederhana. Kemudian setelah saya masuk, ini masjid luar biasa, kayak kapal Titanic. Mau makan ada, mau ngopi ada. Ya, luar biasa. Mau bobo asik di atas. Asal jangan bawa bini. Kalau bawa bini repot nanti kalau kena hadas, nggak boleh ya di masjid. Ini luar biasa masjid kita. Masjid percontohan. Ya, baik secara fisik material dan untuk mengisi mental spiritual. Dengan kata lain, masjid kita merupakan human service multi system organization. Ini luar biasa. Ya. Masjid percontohan yang ada di wilayah kampung apa nih? Kebayoran. Kemayoran, alhamdulillah. Ya, saya tadi sudah banyak ngobrol dengan Ustaz Abdul Aziz, ya, dengan akhina Abdul Wali, ya, alhamdulillah sebagai orang yang senantiasa berusaha mengembangkan, mensiarkan masjid ini dalam rangka pengajian subuh. Saya lihat agendanya luar biasa. Yang diundang mubalik kondang. Cuman saya doang mubalik kondangan. Ya. Enggak apa-apalah ikut-ikut ya berkah. Ya, ngambil tabaruk dengan masjid ini luar biasa. Nengok ke atas, Masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Eksteriornya, interiornya luar biasa. Enggak kalah dengan masjid-masjid yang lain. Artinya apa? Nih, sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang mikirin masjid. Andai kata bangunan masjid dengan rumah mereka, bangunan bagusan rumah mereka, ini tanda tanya. Ada something wrong. Ada satu yang salah. Tapi kalau masjid lebih bagus, bagus. Ya, itu. Kenapa tempat kita ibadah? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap afdal orang nyuruh menyarikan masjid kecuali sholatnya di masjid. Tuh. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau andai kata ada orang nggak mau sholat di masjid, sholat di rumah, itu kalau laki-laki disuruh pakai androk, suruh pakai jilbab. Kenapa? Ngapain laki-laki sholat di rumah? Laki-laki sholat di masjid. Ya, jadi kalau kita ngelihat orang sudah berduyun-duyun tadi tuh, menjelang subuh berduyun-duyun, haula yakhrujuna min buyutihim. Mereka keluar dari rumah mereka. Yadkhuluna ila masajidihim. Mereka masuk ke masjid-masjid mereka. Ini tandanya orang beriman. Idza ra'aita rajula yu'amiru masajidallah fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang-orang sudah berduyun-duyun masuk ke dalam masjid untuk sholat di masjid, pertama dia tadi maaf karena belum masuk untuk subuh, ya, likuli sayin tahiyah. Kalau pakai bahasa aslinya, likuli sayin, setiap segala sesuatu tahiyah ada cara penghormatannya. Wa tahiyatul masjid rakaatani. Itu begitu Abdul Wali. Cara menghormatin masjid 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat, namanya apa? Sholat tahiyatul masjid. Kita sholat 2 rakaat. Dan tadi setelah kita mendengarkan subuh, saya sangat apresiatif. Tadi, Masya Allah, tabarakallah, ya, sebelum kita sholat subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik. Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia serta isinya. Jadi maaf, kalau andai kata ada orang punya kekayaan, Bu, emas batangan di dalam lemarinya, intan berlian, dia kumpulkan luar biasa.
Sampai bertahun-tahun dia tumpuk itu harta, dia timbun dengan 2 rakaat gak ada apa-apanya. Sampai terbalik tuh minyak, terbalik. Sampai orang-orang kampung, Masya Allah ngambil luar biasa, ngambil deregen, ngambil baskom, ya, ngambil alat-alat. Kenapa? Itu gak ada artinya, kecil. Emas intan berlian kecil, emas batangan dan emas yang punya batang kecil. Kecil. Walaupun punya batang lu kecil. Kenapa demikian? Lebih baik, lebih besar. Tuh luar biasa. Rokaatul fajri. Masya Allah. Itu Nabi yang bilang. Bukan saya. Saya cuma ngadopsi doang. Tuh rokaatul fajri khairun mina dunia wa ma fiha. 2 rakaat Anda sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Ternyata kalau kita kolaborasikan. Kalau kita habis sembahyang Isya, itu ba'diyah Isya. Ternyata ba'diyah Isya lebih utama daripada sholat tarawih. Ayo ngaji kita. Tanya kiai manapun juga. Jangan ada, maaf Ustadz, mimpin sholat tarawih, habis sembahyang Isya langsung qomat. Jangan. Atau langsung sholat tarawih. Jangan. Ba'diyah Isya dulu. Karena 2 rakaat ba'diyah Isya itu lebih utama daripada sholat tarawih. Karena apa? Ini rawatib. Kalau tarawih bukan rawatib, ngaji dong. Ngaji, gue gambarin. Gak mau ngaji sih. Orang sekarang gak mau ngaji, Ustaz Abdul Wali. Gak mau ngaji, jadi tahu hukum. Papar tuh kitab-kitab luar biasa. Kitab Misbahul Dhalam. Ya, baca. Tuh, luar biasa. Kalau kita ngaji tuh, ya, sama kiai-kiai, baca tuh. Ya, diterangin tuh kitab-kitab yang luar biasa tentang fadilah, fadail, ya, fadail yang kita dapat, yang kita capai, yang kita gapai pada bulan Ramadan, banyak pahalanya. Cuman sayang orang sekarang ngajinya bukan nama kiai, bukan nama habaib, ngajinya sama Syekh Google, Kiai Haji Android, ustadznya ustadz YouTube, majlis salimnya Samsung. Majahamnya Galaxy A91. 20% di Roxy. Sekarang zaman sudah pada sinting. Banyak laki-laki pakai anting. Banyak perawan belum nikah perutnya udah pada bunting. Nenek-nenek rambutnya dibonding. Gila tuh nenek-nenek. Udah nenek-nenek rambut dibonding, pakai celana legging. Diboncengin pakai motor king, duduknya bukan nyamping malah nungging, najis deh. Disuruh eling-eling malah guling-guling, gak taunya bunting. Inna lillahi. Ngaji luar biasa. Saya ngaji sama mu'alim Syafi'i Hadzami sebelum beliau meninggal dunia, tuh ngaji kitab Ihya. Beliau paling pakar tuh kalau Fathul Mu'in. Nyaris kalau ngajar Fathul Mu'in gak pakai kitab, dia hafal, kaidah-kaidahnya hafal, dalil-dalilnya hafal. Alhamdulillah kita ngaji sama beliau. Kita punya sanad guru. Jadi yang cuma ngaku ngaji, nggak tahu ente nggak ngaji, ente bohongin diri Anda. Ingat, kata ulama, al-isnadu minad din, laulal isnad, laqala man sa'a masa'a. Sanad bagian daripada agama. Kalau orang nggak punya sanad, dia ngomong sembarangan. Ngaku ngaji sama mu'alim, ngaku ngaji sama luar biasa. Naik Haji Maulana Kamal Yusuf. Ngaji sama guru kita tuh yang ngajar hari Jumat. Kiai Haji Soleh Rahmani. Saya kenal baik sama beliau-beliau. Ya. Beliau ngajar ini di bulan Ramadan lebih dari 40 majlis taklim. Orang-orang maaf pada liburan, tawakupan. Beliau kenapa? Makin pesat pengajiannya. Apalagi kalau di pesantren, ada pesantren kilat namanya. Pesantren kilat. Oh, ngajinya luar biasa tuh di pesantren. Dari mulai maaf ya, Serang terus luar biasa sampai Banten. Itu kalau bulan Ramadan banyak pasaran. Pasaran kitab
Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, tafsirnya Jalalain, Ibnu Katsir, ya, tafsir Sawi, itu luar biasa. Makin giat. Nggak ada tidur, nggak ada mereka. Malamnya mereka luar biasa baca Quran, siangnya mereka mengekang hawa nafsu. Wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Gak makan, gak minum. Tuh malamnya baca Quran. Nabi yang bilang, Asyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Dia akan menjelma pada hari kiamat. Datang tuh. Kayaknya orang yang gemar baca Quran, Bu, jangan takut. Jangan takut gelap di alam kubur. Kuburan kita terang. Allah yang bilang tuh. Allah panggil ya Musa. Hai Musa, ini a'taitu ummata Muhammadin nurain. Kaila yadurhum zulmatani. Hai Musa, aku berikan kepada umatnya Nabi. Allah banggain umatnya Nabi di depan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa enggak ngiri? Bu, jealous. Jealous or careless. Kata Allah begitu, ya Musa, ini ataitu umat Muhammadin nurain. Hai Musa, aku berikan umatnya Nabi dua cahaya. Kaila yadurhum dulmatani, agar umat Nabi tidak mengalami dua kegelapan. Allah sayang betul sama umatnya Nabi. Kalau pakai bahasa Jerman Barat, Allah pika nyaah dan pika dede. Ke urang sadaya. Kuk itu na orang kedah. Apa jadi ngomong begini sih? Orang kedah hati-hati. Sekarang udah zaman edan, kata orang luar situ. Mesti kita pegang hati. Pegang prinsip. Zamane zaman edan, sing ora edan ora keduman. Bejo-bejone manusia, sing eling lan waspada. Tuturi andayani, ing madio mangun karso, lan ing ngarso sonto. Sundolodo, sontolo gitu. Udah kenceng salah lagi. Ini lagi gede-gede salah lagi. Bukan sontoloyo, suntulodo. Zamannya zaman edan. Ini zaman udah edan. Zaman edan. Orang nyari pemimpin nggak perlu alim. Yang penting luar biasa. Maaf di sekarang modelnya. Tuh. Yang penting dia bisa diajak ngelobi. Tongkong kalingkong. Sekarang modelnya. Nggak perlu alim sekarang. Itakhodana suruh asa juhala. Orang angkat pemimpin dari pemimpin yang bodoh. Sekarang nih, pemimpin bodoh. Wa idza su'ilu, kalau ditanya tentang ilmu, fa'atau, mereka memberikan fatwa. Dalu fa'adalu. Fatwanya sesat, menyesatkan. Ini sekarang ayeuna ieu. Zaman ayeuna. Zaman ayeuna, nyaho teh zaman ayeuna. Ieu wayak ieu. Nyaho. Piling sia ku aing. Nyaho bisa dia. Itu bisa ngomong nyaho. Berarti bisa. Ini luar biasa, Masya Allah. Di zaman seperti ini kita harus mawas diri. Harus betul-betul ya lebih giat ke majlis ilmu. Ke majlis taklim, Bu, Pak. Tuntun istri kita, tuntun anak kita ke majlis ilmu. Dalam rangka apa? Tarbiyatul aulad fil Islam. Konsep pendidikan anak lewat ajaran agama Islam. Eling-eling dulur kabe, ibadah urang can pole, urang ulah walah wele, bisina kaburu pae, pan urang teh bakal mati, nyawa urang dipundut ku Gusti. Urang kudu hati-hati dinanga jaga diri. Teng 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 teng.
Kita nggak pernah tahu Bu kematian datangnya kapan. Apalagi kemarin Bu, Juni Juli, Masya Allah tiap hari saya sholat mayit. Juni Juli kemarin, Masya Allah Pak, luar biasa. Sebelum sekarang nih, Juni Juli kemarin, setahun yang lalu, itu tiap hari sholat mayit. Apa habis tuh kiai? Di Kampung Baru kiai habis. Nah, kita mau nanya sama siapa? Sedangkan ulama sebagai otoritas intelektual yang tempat kita bertanya. Hanya kita rawatin ulama kita, rawatin kiai kita. Tuh, karena beliau adalah orang yang senantiasa kita selalu dan selalu mengharap segala fatwa dan nasihatnya. Jagain ulama. Belajar sama ulama. Ini kayak Romani, sekarang ini kayak Soleh Romani, ini termasuk luar biasa makhluk ya, ciptaan Allah yang udah jarang. Populasinya udah mulai berkurang. Kiai, Maulana Kamal Yusuf udah jarang Pak. Nanti ulama-ulama udah meninggal dunia, udah nggak ada yang mau ngajar, baru kita mau ngaji. Kayak Fir'aun, udah luar biasa kelelep di Laut Merah, baru mau taubat, nggak diterima taubatnya. Aduh, andai kata ada orang kaya, dia datang luar biasa, totok pintu ke rumah orang miskin. Kata orang miskin, lauji tabil amas, kalau kau datangnya kemarin, la qabil tuha. Saya terima itu sedekah. Pak Ma'al-an, adapun sekarang, pala hajatali, aku tidak butuh lagi. Enak begitu, mau sedekah yang mau disedekahin udah nggak nerima. Pakai ngomong begitu, lauji tabil amas, orang kaya, kalau ente datangnya kemarin saya terima. Pak Ma'al-an, sekarang saya nggak terima. Kenapa? Pala hajatali. Saya udah nggak hajat lagi sama harta. Orang alim mau ngajar, nggak ada yang ngaji. Orang bodoh mau ngaji, nggak ada yang ngajar. Cari kesana kemari. Ibu-ibu mau ngaji, mau belajar agama, udah nggak ada yang mau ngajar Bu. Orang udah sibuk urusan harta. Apalagi sekarang nih. Yang kata Nabi apa? Inna min asrati sa'ah an yurfa'al ilmu. Nanti kalau menjelang kiamat Pak, diangkat ilmu. Ilmu diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Bukan orang yang masih hidup dicabut ilmunya, bukan. Innallah ayaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah mengangkat ilmu dengan mematikan ulama. Ulamanya dicabut. Nggak ada orang alim. Masya Allah. Tuh, diangkat ulama. Kalau sudah ilmu diangkat, wa yajharul jahlu, kebodohan merajalela. Nanti akhir zaman tuh kebodohan merajalela. Bagaimana caranya kebodohan merajalela? Wa yusrabal homer. Nanti minuman keras diminum bebas. Label halal haram udah nggak ada. Sekarang ente cari di supermarket. Label halal haram udah nggak ada. Kenapa? Karena nggak boleh ngomong haram. Bebas. Makanya sekarang ya, tempat minuman keras bebas dibeli tiap malam. Kenapa demikian? Karena diangkat tadi. Ilmu diangkat, akhirnya wa yusrabal homer. Kalau sudah minuman keras merajalela, wa yabsuwa zina, perjinahan menjadi-jadi. Nanti perjinahan merajalela. Sekarang maaf, kos-kosan bukan jadi kos-kosan, kos-kosan jadi ngos-ngosan. Mana? Yang tahu yang paling kenceng barusan itu. Pengalaman pribadi kayaknya nih. Kos-kosan jadi apa? Ngos-ngosan. Tempat ngos-ngosan. Transit mereka bisa short term, bisa long term. Sampai maaf tuh di kantor-kantor Bu, suami ibu yang kerja atau ibu-ibu wanita karir tuh nanti luar biasa jam makan siang tuh. Ya, jam makan siang itu nanti luar biasa mereka jadikan sebagai ajang pertemuan. Makan siang jadi MSB, makan siang bersama. Berlanjut dengan BSB, bobo siang bersama. Saya kemarin menjelang tawakufan tuh ceramah di kota. Dekat Kalijodo. Dari ya Kedoya terus berangkat ke Jembatan Genit. Itu Jembatan Genit maaf luar biasa. Orang kakinya di luar, badannya di dalam. Kakinya ada 4. Jembatan Genit. Jembatan Genit.
Jembatan Geni. Apa tahu jembatan Geni? Udah para-para nggak tahu aja, Pak. Jadi kalau jodoh kan hancur tuh, pindah tuh ke sana. Saya ceramah di samping rumah bordil. Pas mau masuk luar biasa, kaca mobil saya diketok-ketok. Om, ngangetin om. Setan loh. Emang saya maaf, peci saya, sorban saya taruh di dashboard. Saya tanya supir, ini siapa Pir? Emang Pak Kiai nggak tahu? Kagak, ini saya salah masuk ini. Ini namanya dongdon. Apa dongdon? Bisa digendong, bisa disedot. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ini mah. Kemarin tuh, Masya Allah. Jadi sampingnya rumah bordil. Saya ceramah. Aturan mau dipindah ke masjid. Kenapa? Karena memang nggak hujan, jadi luar biasa. Di alam terbuka. Masya Allah, tabarakallah. Saya tanya, ngapain malam-malam begini Mbak? Emang nggak punya suami punya? Emang nggak punya anak punya? Ngapain malam-malam begini? Biasa Pak Kiai dagang rempah-rempah. Apa rempah-rempah? Sekali merem dapat upah. Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh sekarang. Jadi kita hati-hati sekarang. Ibu-ibu juga mesti hati-hati dandan buat suami. Sebaik-baik istri yang selalu nempel sama suaminya. Kenapa demikian kalau sudah begini? Wayadhaba rijalu. Populasi laki-laki berkurang. Jumlah laki-laki berkurang. Wayadhaba rijal. Laki-laki pada berkurang. Watabqa nisa. Sedangkan perempuan merajalela. Perempuan jumlahnya banyak. Kenapa? Tuh di Syria. Syria, Mesir, tuh. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena banyak laki-laki perang, banyak yang gugur, wanita-wanita luar biasa, maaf, banyak jadi janda. Sehingga mereka demonstrasi. Tuh mereka katakan tuh, ditulis di depan bajunya. In kuntum rajul pankihu matobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Kalau kalian laki-laki sejati, silakan nikahkan kami 2, 3, dan 4. Jadi laki-laki kalau istrinya 4 namanya Superman. Istri 3 Truman. Istri 2 gentleman. Istri 1 cemen. Istri 1 cemen. Bu, ibu, dengerin. Ibu pengen punya suami Superman, apa Truman, apa gentleman, apa cemen? Cemen dia. Saya setuju. Cemen Bu, saya setuju. Berarti 1 kan? 1 di Jakarta, 1 di Depok, 1 di Bogor. 1 di Bandung. Itu namanya cemen. Tuh ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Sayangi istri, jangan kawin lagi. Kalau istri lagi senang, pikiran suami jadi tenang. Anak-anak gembira riang, walaupun hutang segudang. Kalau istri lagi susah, pikiran suami resah gelisah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga nggak berkah. Ingat Bu, cintai suami, jangan kau sakiti, sayangi suami, izinin kawin lagi. Amin Pak. Amin Bu. Amin Bu, Ini materi ceramah begini yang ringan-ringan aja, dan jadi kita lihat biasa ini dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan volume grafik iman dan takwa kita kepada Allah, terutama nanti malam. Nanti malam kita sudah sholat tarawih, malam yang ke-27. Alhamdulillah. Salah. Malam 7 likur kan? Malam 27 malam 7 likur.
Ntar malam berapa, Pak? Engkau romannya kagak nyimak nih. Ini kebanyakan makan rempah-rempah jadi ya. Sekali malam dapat upah. Iya. Jadi malam ini malam ke-8, Bu. Pakaan nama Alto. Tuh, Ibrahim alaihissalam. Ente mendapatkan pahala seperti pahala yang diperoleh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Kayaknya nih Masya Allah tabarakallah ini jangan jadi surut. Saya meyakini bapak-bapak belum tentu, kalau ibu-ibu antara maghrib ke isya udah 2 juz. Bacanya 2 juz. Tiap hari ibu-ibu. Maghrib ke isya 2 juz. Jus melon sama jus al-furqan. Alhamdulillah. Ini dulu saya dibawa kemari sama Adi itu. Beberapa kali, kalau nggak salah 2 kali ngisi di sini. Ya, saya ketemu kemarin, ya, tanya, "Di gimana? Ya, nanti acara." Wah, ini sekarang udah nggak tinggal di situ, Ustaz. Nanti ada Ustaz Abdul Aziz yang ngelanjutin. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Aziz sekarang yang melanjutkan perjuangan. Ya, ini masjid kita udah cakep bener, alhamdulillah. Ya, masjid kita udah mentereng. Ya, dari lampu kristalnya luar biasa. Belum lagi tingkatnya. Ini berapa lama nih bangun masjid? 4 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Biarin lama. Yang penting kan hasilnya. Orang cuma bisa nilai doang. Lu nyumbang kagak? Masih lama bener. Lu diem lo. Gue gamparin lo. Ngomong mulu lo. Nyumbang kagak. Alhamdulillah. Tuh, lihat ini. Ini Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau kita ngaji di bulan Ramadan, kita tuntun istri kita, anak kita. Apa kata Nabi? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, paka'annama likuli qadamin ibadata sanatin. Siapa orang yang hadir, datang ke majlis ilmu pada bulan Ramadan, seperti subuh ini, apakah di hari Sabtu atau dari Minggu kita datang ke majlis talim, datang ke masjid, paka'annama, maka dia akan mendapatkan likuli kodamin ibadat sanatin. Setiap ibadahnya dia, Masya Allah, setiap langkah kakinya ibadah 1 tahun. Ini hadis sahih, Pak. Tiap langkah ibadah 1 tahun. Pak Ustadz, saya nggak jalan kaki, saya naik motor, saya naik mobil dari Serengseng. Kalau pakai naik mobil, naik motor, likuli pentilin. Maka Allah akan catat tiap-tiap 1 pentil, tiap putaran pentil, ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Apalagi doa sholat tarawih itu. Namanya doa kamilin. Duh, ibu nggak tahu sih. Doa kamilin tuh yang dibaca sama imam di depan tuh. Di antaranya apa? Wabihurin inin mutazawwizin. Ya Allah, ya Rabb, kawinkan kami dengan para bidadari. Ibu tahu, tiap laki-laki akan dikawinkan dengan 70 bidadari. Amin, Pak. Gempor loh. 70, 2 aja ngengkang. 2 aja punya bini ngengkang kita. Giliran gilirnya. Ini 70. Dan di sana nggak ada cemburu, Pak. Di sorga nggak ada jealous, nggak ada cemburu. Jadi kalau kita lagi hubungan sama istri yang satu, hunna azwaju mutahhara, di sana istri kita adalah azwaju mutahhara, istri-istri yang suci. Nanti di sorga nggak ada nggak ada mencret, nggak ada. Jadi perawan semua, perawan, Pak. Habis kita hubungan perawan lagi, habis hubungan perawan lagi, tuh. Jadi setiap kita hubungan yang satu udah nungguin. Ikan betok buah markisa, yang satu kebetok, yang lain berasa semua. Girang banget lu, Pak. Gimana, Pak? Rempah-rempah masih ingat? Jadi insya Allah kita dapat pahala besar, terutama kalau ibadah pada bulan suci Ramadan. Tidurnya ibadah, ilernya tasbih. Banyak-banyak ngiler deh ya. Ilernya tasbih. Nggak ada
ada dalam kitab begitu. Tapi begitulah ulama memberikan sebuah interpretasi, memberikan sebuah gambaran, ilustrasi tentang besarnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jadi Quran dan puasa akan menjelma di hari kiamat. Orang yang puasa insya Allah kuburnya terang, bercahaya. Kenapa? Karena ibadah pada bulan suci dibikin terang kuburannya. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Saya takut ibu-ibu belum pada bebenah. Ya, belum pada bebenah. Jadi saya takutnya kepanjangan. Nanti diteriak, Ustaz ngomongnya lama bener sih. Wah kan belum bebenah tuh. Alhamdulillah. Banyak fadilah yang kita dapat di bulan suci Ramadan. Yang kita tidak capai, tidak kita gapai di bulan yang lain. Ramadan insya Allah sebagai bulan metamorfosa, bulan perubahan, bulan di mana kita dianjurkan banyak ibadah, baik ibadah mahdhah dan ibadah sunnah. Itu insya Allah jadi investasi, ladang amal buat kita. Nanti ketika kita kembali ke alam kubur, kita sudah disiapkan oleh Allah. Di kuburan kita menjadi terang. Banyak sekali amal soleh yang kita capai, yang kita gapai dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya pulau yang luas sebagai hamparan, sawah dan ladang luas terbentang. Kalau ibu bapak nggak puas, masih penasaran, silakan undang tahun depan. Insya Allah saya akan datang. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di tahun yang akan datang. Insya panjang umur dalam sehat wal afiat. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.